Selamat pagi, perkenalkan nama saya Desniat Murni Zendate, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Sirombo di kelas 8B dengan tema struktur dan fungsi tumbuhan dan subtema struktur dan jaringan tumbuhan pada akar, batang, dan daun. Untuk itu saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingan terhadap video yang saya buat ini. Berikut videonya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat. Baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita serahkan dalam tangan Tuhan untuk kita hari ini ya. Ya, Bu. Adakah yang pertama datang lagi si? Ya, silakan kunci dan berdoa ya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kita masing-masing doa dan doa. Ya Tuhan, Allah kami berkata dalam hujan sujud, sudah bersyukur kami mengucapkan atas pertolongan baik kami dari rumah perjalanan dekat ke negeri Israel. Ya Tuhan, kami sudah kepada kami mengenai belas kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar yang memberikan oleh Bapa dan Ibu kami. Kiranya Tuhan yang memberikan bagi kami agar kami bisa menanamkan di dalam hati kami apa yang memberikan oleh Bapa dan Ibu kami. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapa dan Ibu kami yang mendidik kami. Setelah mereka, Tuhan, jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya di perjalanan, agar mereka bisa mendidik kami sesuai dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita tuliskan, terlebih dahulu Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Dengan namanya Anita Susolilia, Arkadius Aldin Israel, Leonardo Yudhistira Raya, Debbie Kurniawan Hina, Susi Kurniahati, Manudia Sari Dewi, Juliana Selina itu hadir semua ya. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran ada satu yang kita terapkan. Yang pertama, kalau ada anak kalian yang mau ke kamar mandi, silahkan tapi dengan catatan satu orang saja, jangan banyak ya. Kemudian kalau misalnya ada yang kurang dipahami, silahkan menunjuk tangan dan sebutkan namanya lalu pertanyakan apa yang menjadi pertanyaannya. Kemudian sebelum itu Ibu mengecek dulu perhatian anak kami. Silahkan dicek dulu. Ya, baginya semua sudah dimasukkan, sudah rapi. Silakan duduk. Yang sudah dibacakan? Sudah.
dewasa, yakni merupakan jaringan tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang telah berhenti membelah dan sudah mengalami diferensiasi dan spesialisasi fungsi dan sel-sel hasil pembelahan. Banyak sekali itu. Siapa yang bisa? Ciri-ciri jaringan meristem adalah: 1. Terdiri atas sel-sel muda yang aktif membelah dan berukuran kecil. 2. Susunan selnya sangat rapat sehingga tidak memiliki ruang antar sel. 3. Bentuk selnya bulat, lonjong, poligonal, kuboid atau klimastik dengan dinding sel yang tipis. 4. Sel ini memiliki banyak protoplasma yang memenuhi isi sel. 5. Sel-selnya memiliki 1 atau 2 inti sel yang berukuran besar. 6. Vakuola selnya sangat kecil atau tidak ada sama sekali. Siapa lagi? Ciri-ciri jaringan dewasa adalah: 1. Seperti tidak ada kegiatan pembelahan sel. 2. Sel-selnya sudah tidak bisa membelah. 3. Ukuran selnya lebih besar dari sel meristematik. 4. Bentuknya tetap. 5. Terdapat ruang antar satu dengan sel yang lain. Dan terakhir, plasma dan vakuolanya besar. Ada lagi yang mau kasih apa? Ya, jadi apa yang dikatakan oleh kawanmu yang 3 orang yang memberikan pendapatnya mudah-mudahan sekali ya. Mereka sudah mewakili teman-teman atau anak-anak semua untuk mengingatkan kita pada materi Lalu. Jadi hari ini mengenai struktur dan fungsi jaringan akar, batang, dan daun. Nah, masuk kita pada tujuan pembelajarannya. Nah, di sini di materi kita ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita catat ya. Nah, yang pertama, jadi tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati media gambar, peserta didik mampu menganalisis struktur dan fungsi jaringan pada akar dengan tepat. Nah, jadi gambar-gambar yang kita lihat tadi bersama-sama, setelah kita mengamati, anak-anak kami nanti mampu harus bisa ya menganalisis mengenai struktur dan fungsi jaringan pada akar. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, Melalui gambar dan diskusi bersama, peserta didik mampu mendeskripsikan struktur dan fungsi jaringan pada batang dengan tepat. yang kedua, melalui gambar dan diskusi bersama, peserta didik mampu mendeskripsikan struktur dan fungsi jaringan pada batang dengan tepat. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, tujuannya yaitu melalui gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan pada daun dengan tepat. Melalui gambar yang kita lihat tadi, ini gambar mengenai ini yang dibahas mengenai daun ya. Jadi gambar ini jaringan pada daun. Jadi dengan kita melihat tadi gambar daun, anak-anak nanti mampu mengidentifikasi mengenai struktur dan fungsi jaringan pada Daun. Nah, yang terakhir, setelah melakukan pengamatan struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun, peserta didik dapat membuat laporan dan mempresentasikan dengan baik. Nah, jadi setelah melakukan pengamatan struktur dan fungsi jaringan pada akar, kemudian batang, kemudian daun, peserta didik dapat membuat laporan dan mempresentasikan dengan baik. Nah, seperti biasa, nanti setelah kalian berdiskusi melalui kelompok, nanti kalian mempresentasikan hasil diskusinya ya. Sesuai dengan apa yang telah kalian amati tadi pada gambar-gambar yang telah Ibu perlihatkan. Nanti harus kalian presentasikan apa saja yang kalian diskusikan ya. Nah, coba perhatikan gambar di atas. Ini adalah jaringan pada akar.
Sudah dilihat? Sudah. Apa gambar ini? Keteguhan. Keteguhan atau jaringan pada akar. Nanti kita bahas tadi kan mengenai jaringan pada akar, kemudian jaringan pada pada batang dan jaringan pada Daun. Jadi yang pertama yang menjadi pembahasan yang pertama adalah jaringan pada akar. Silakan anak-anak kami mengamati gambar di atas, kemudian cermati apa-apa saja bagian-bagian jaringan pada akar yang ada di gambar ini, kan? Jelas ini gambar ini? Jelas. Ada yang pertama di sini mengenai silen, mengenai cium, teks, epidermis, rambut akar. Sudah kan? Jadi semua bagian-bagian yang ada di jaringan pada akar ini, anak-anak kami nanti mencari di buku atau di berbagai sumber apa-apa saja fungsi yang ada di bagian-bagian jaringan pada akar, ya. Nanti bagikan LKPD, di LKPD itu nanti ada gambar ini. Kemudian kalian cari apa yang menjadi fungsi. Kalian lengkapi nanti apa yang menjadi misalnya fungsi dari belum apa, ya. Nanti kalian harus bekerja sama, saling mendiskusikan, saling bertukar pikiran agar apa nanti yang menjadi yang kita bahas di sini bisa terselesaikan dengan anak kami berdiskusi, ya. Ya, Bu. Untuk jaringan pada akar. Nah, ini mengenai jaringan pada Batang. Demikian juga di sini, ya. Ada bagian-bagian jaringan pada batang, ada epidermis, ada cortex, endodermis, vesicle, endodermis, cambium, plum, xilem, dan xilem. Nah, jadi anak kami nanti di sini juga kalian nanti bagi tugas, ya. Bagi tugas apa yang menjadi pembahasan nanti di sini kalian bisa pecahkan, ya, dengan kalian membagi tugas. Kemudian kalau misalnya kalian membagi tugas, kalian bisa memahami, bisa mencari sendiri apa yang menjadi kesimpulannya, ya. Tidak ada yang dipertanyakan mengenai ini? Tidak. Jadi sekali lagi dikatakan nanti yang kalian cari epidermis apa fungsinya di jaringan pada batang, ya. Ya, Bu. Kemudian cortex dan seterusnya. Nah, ini jaringan pada daun. Kalian perhatikan, ya, jangan sampai yang lihat saja, ya. Nah, jaringan pada daun ada tiga tulang, ada epidermis atas, ada jaringan tiang, jaringan sopir, jaringan bunga karang, kemudian ada xilem, ada plum. Ini merupakan bekas timbul angkut, kemudian epidermis bawah, ada stoma, ada sel pinggang. Jadi di jaringan pada daun sama seperti pada jaringan pada akar dan jaringan pada batang. Kalian mencari nanti apa yang menjadi fungsi dari kula, epidermis atas pada daun, kemudian apa fungsi dari xilem, plum pada daunnya. Ya, Bu. Baik, kita bagi kelompok saja dulu, ya. Ya, Bu. Berkelompok bisa. Nah, ini LKPD, ya. Ya, Bu. Bukan. Kemudian nanti di LKPD ini anak-anak kami isi sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi, ya. Ya, Bu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang dipahami bisa ditanya. Tanyakan.
pada akar ya, dan batang daun. Isi DPP-nya. Kemudian silakan amati gambar-gambar yang ada di LKPD-nya ya. Iya, Bu. Dan isi sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan di LKPD. Sudah bawa buku semua kan? Sudah. Ya. Nah, jadi karena kalian sudah bawa buku kalian, bisa di situ juga kalian mencari sebagian apa yang menjadi materi kita hari ini ya. Silakan berdiskusi. Kalau ada yang masih belum dipahami, boleh ditanyakan sama Ibu ya. Iya, Bu. Sudah? Sudah. Sudah ya. Nah, jadi karena sudah selesai semua buku diskusi, maka untuk kelompok 1 sudah siap. Sudah. Ya. Kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 dan kelompok 3 silakan dicermati apa yang menjadi presentasi, yang menjadi penjelasan dari kelompok 1. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh kelompok 2 dan kelompok 3 memberikan bisa berupa saran, bisa juga berupa pertanyaan ya. Silakan. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Pertama yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan pada akar. Pengertian jaringan akar. Jaringan akar ialah salah satu bagian tumbuhan adat umumnya di dalam tanah. Akar merupakan organ tumbuhan yang memiliki fungsi utama yaitu guna menghisap air dan garam mineral dari dalam tanah. Beberapa tumbuhan yang ada memiliki akar yang tumbuh di udara. Bentuk dan bagian-bagian yang ada pada batang antara lain satu epidermis. Sel epidermis akan berbagi bersembunyi tipis dan biasanya tidak memiliki kulit. 2. Korteks. Korteks pada akar terdiri dari berbagai macam sel yang membentuk beberapa lapisan sel. 3. Endodermis. Endodermis akan terletak di sebelah dalam korteks, yaitu berupa satu baris sel-sel yang tersusun secara rapat tanpa adanya ruang antar sel. 4. Stele dan silinder pusat. Stele terletak di sebelah endodermis di antara silinder pusat atau sel terdapat bekas penantukan. Fungsi akar untuk menjadikan sebagai alat reproduksi vegetatif.
akar. Secara umum terdapat dua jenis akar antara lain: satu, akar serabut. Akar serabut adalah terdapat pada tumbuhan monokotil dan akar tunggal adalah terdapat pada tumbuhan dikotil. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari kelompok lain, disilakan. Kami dari kelompok 3 mau bertanya di kelompok 1, apa itu fungsi akar? Fungsi dari akar adalah salah satunya untuk menyokong tumbuhan untuk berdiri di tempat hidupnya. Kedua, menyerap air serta berbagai macam garam mineral dari dalam tanah. Ketiga, mengangkut air serta berbagai zat makanan yang sudah diserap ke tubuh tumbuhan. Keempat, meletaknya tumbuhan pada media tanah karena akar memiliki kemampuan untuk menerobos lapisan tanah. Kelima, pada tanaman tertentu seperti bakau berperan untuk pernapasan. Keenam, memperkokoh tegaknya tanaman. Ketujuh, alat respirasi. Kedelapan, alat perkembangan biakan negatif. Dan terakhir, mengangkut air dan zat makanan yang sudah diserap ke tempat-tempat pada tumbuhan yang memerlukan. Apakah jawaban kami diterima? Terima. Jika ada pertanyaan lain, dipersilakan. Apa yang dimaksud dengan jaringan akar? Jaringan akar adalah salah satu bagian tumbuhan dan tumbuhnya di dalam tanah. Apakah jawaban kami diterima? Terima. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Saya. Apa itu jenis-jenis akar? Secara umum terdapat dua jenis akar antara lain akar serabut dan akar tunggal. Apakah jawaban kami diterima? Terima. Pertanyaan yang lain, silakan. Apa saja bagian-bagian yang ada pada akar? Bagian-bagian yang ada pada akar antara lain epidermis, korteks, endodermis, stele atau silinder pusat. Apakah jawaban kami diterima? Jika ada pertanyaan lain, silakan. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3, ada lagi yang bertanya dari kelompok 1? Tidak. Tidak. Sudah dipahami? Sudah. Jadi seterusnya kita berikan kesempatan untuk kelompok 2. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya berikan kami untuk membacakan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami tentang pengertian akar pada tumbuhan. Akar merupakan salah satu bagian penting dalam tumbuhan yang mempunyai beberapa ciri yakni seperti mempunyai ruas kuku artronodus dan mendalam. Jaringan melintang pada batang iris melintang terbagi menjadi 3 yakni jaringan epidermis, jaringan korteks, jaringan silinder pusat atau stele. Jaringan epidermis yaitu sebuah jaringan yang ada pada batang yang terdiri atas selapis sel yang mana tersusun rapat dan tanpa ada ruang antara sel. Jaringan korteks ialah sebuah jaringan pada batang yang mana terdiri dari beberapa lapisan sel parenkim dengan tanpa teratur serta berdinding tipis dan juga memiliki banyak ruang antar sel. Jaringan Dinamakan sebagai kapsula. B. Konteks. Susunan pada jaringan konteks ini terdiri atas kolenkin yang tersusun rapat dan parenkim yang sebaliknya tersusun longgar sehingga terdapat ruang antar sel yang besar. C. Endodermis. Jaringan endodermis ini dapat dinamakan juga sebagai kloenterma atau surung amilium sebab hanya berisi beberapa butir-butiran amilium. D. Stele atau silinder pusat. Stele atau silinder pusat terdiri atas dua buah lapisan yakni perkambium atau periskei dan sebuah botas tengah. Baik, kalau ada pertanyaan dari kelompok
yang dimaksud dengan jaringan konteks? Jaringan korteks ialah sebuah jaringan pada data yang mana terdiri dari beberapa lapisan sel parenkim dengan tanpa teratur serta berdinding tipis dan juga memiliki banyak ruas antar sel. Apakah jawaban kami diterima? Diterima. Kalau masih ada lagi dipersilakan. Apa itu jaringan epidermis? Jaringan epidermis yaitu sebuah jaringan yang ada pada bata yang terdiri atas selapis sel yang mana tersusun rapat dan tanpa ada ruang antar sel. Apakah jawaban kami diterima? Diterima. Ada lagi dipersilakan. Apa yang dimaksud dengan itu? Embolour ialah sebuah jaringan yang ada pada bagian paling dalam dari tumbuhan yang mana dapat tersusun dari sebuah jaringan parenkim yang mana dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Apakah jawaban kami diterima? Diterima. Kalau masih ada lagi pertanyaan dipersilakan. Tidak. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Kalian hari ini sudah menyajikan hasil kelompoknya dengan sangat bagus ya. Kalian sudah menemukan apa yang menjadi pembahasan kita ya, apa yang sudah kita ucapkan ya. Ada tadi kalian sudah mencari mengenai apa batang, kemudian apa fungsinya, kemudian apa lagi tadi yang menjadi bagian-bagian dari batangnya. Untuk kelompok 3 kita jelaskan di kesempatannya. Kelompok 1, kelompok 2 silakan diperhatikan kelompok 3 ya. Ya, Bu. Kalau saya ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menunjukkan hasil diskusi dari kelompok 3. Struktur jaringan daun dan fungsinya. Daun adalah salah satu bagian dari tumbuhan yang memiliki peran penting dalam fotosintesis. Seperti yang pernah kita pelajari, daun memiliki beberapa peran dan fungsi penting bagi setiap tumbuhan. Sebagai organ pernapasan pada tumbuhan karena pada daun terdapat stomata yang memiliki fungsi untuk respirasi. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain dipersilakan. Saya. Kami dari kelompok 1 bertanya, apa fungsi penting daun pada tumbuhan? Satu, sebagai organ pernapasan pada tumbuhan karena pada daun terdapat stomata yang memiliki fungsi untuk respirasi. Dua, tempat untuk fotosintesis. Jika tumbuhan berjenis diploid atau terjadi pada jaringan parenkim palisade, sedangkan tumbuhan monokotil terjadi di jaringan squamous. Tiga, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Empat, tempat terjadinya mutasi dan transpirasi. Apakah jawaban kami diterima? Diterima. Jika masih ada pertanyaan dipersilakan. Saya. Apa yang dimaksud dengan stomata? Stomata merupakan bagian dari tumbuhan yang memiliki peran sebagai alat untuk mendapatkan CO2 yang dipakai untuk fotosintesis dan mengeluarkan buah sebagai sisa dalam proses tersebut. Jika masih ada, apakah jawaban kami diterima? Diterima. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada lagi yang dipertanyakan. Tidak. Sudah dipahami semua? Sudah, Bu. Jadi untuk kelompok 3 terima kasih. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan benar ya. Ya, Bu. Harapkan apa yang menjadi pembahasan kelompok 1 bisa dicermati dari kelompok 2 dan kelompok 3. Dan setelah ini nanti kelompok 2 dan kelompok 3 mengambil bahan yang dibahas oleh
Ya, Bu. Begitu juga kelompok 2, nanti kelompok 2 apa yang kalian bahas. Kalau misalnya kelompok 1 meminta bahan kalian silakan dikasih ya. Ya, Bu. Kelompok 3 ya. Untuk kita semua dulu yang sudah mempresentasikan hasil sosial dengan baik, kita tepuk tangan dulu. Nah, jadi pada yang kita bahas hari ini dapat kita ambil kesimpulan ya. Dapat kita ambil kesimpulan untuk kita bisa menyimpulkan materi kita hari ini mengenai akar, batang, dan daun. Yang pertama, kesimpulan dari kelompok 1 yang membahas tentang akar, silakan. Dan kelompok kami mengenai kesimpulan dari fungsi akar adalah akar merupakan organ tumbuhan yang memiliki fungsi utama yaitu 1. Mengisap air dan garam mineral dari dalam tanah dan mempunyai struktur luar yang terdiri dari daerah pertumbuhan akar serta bulu akar. 2. Fungsi akar sebagai penyimpan cadangan makanan jenis akar sukulen, akar napas, dan akar rambut. 3. Anatomi akar dapat diamati dengan cara melakukan pemotongan akar secara vertikal. Jadi kelompok 1 mereka sudah menunjukkan, ini bisa kita lihat di atas. Kita baca sama-sama yuk ya. 1, 2, 3. Akar merupakan organ tumbuhan yang memiliki fungsi utama yaitu 1. Menghisap air dan garam mineral dari dalam tanah dan mempunyai struktur luar yang terdiri dari daerah pertumbuhan akar serta bulu akar. 2. Fungsi akar sebagai penyimpan cadangan makanan jenis akar sukulen, akar napas, dan akar rambut. 3. Anatomi akar dapat diamati dengan cara melakukan pemotongan akar secara melintas. Ini sudah itu kesimpulan dari pembahasan kelompok 1 mengenai akar ya. Nah, yang kedua, silakan kelompok B membacakan kesimpulan dari hasil diskusinya. Silakan. Fungsi jaringan pada batang adalah 1. Mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, yaitu daun, bunga, dan buah. 2. Jalan pengangkut air dan zat-zat makanan dari bawah ke atas dan jalan pengangkut hasil-hasil asimilasi dari atas ke bawah. Menjadi tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan. Bagian-bagian batang antara lain merindem, meresep, apikal, maupun sukunas dan daun. Ya. Nah, jadi jaringan pada batang ada 4. Yang terakhir mengenai daun. Kesimpulan dari pembahasan daun yang dibahas tadi oleh kelompok 3. Silakan. Baik dari kesimpulan fungsi jaringan pada daun adalah 1. Sebagai organ pernapasan pada tumbuhan karena pada daun terdapat stomata yang memiliki fungsi untuk respirasi. 2. Tempat untuk fotosintesis pada tumbuhan berjenis dikotil akan terjadi pada jaringan penting harisan. 3. Sebagai alat berkembang biakan vegetatif. 4. Tempat terjadinya mutasis dan transpirasi. Ya. Nah, jadi fungsi jaringan pada daun ada 4 juga ya. Yang pertama apa? Sebagai organ pernapasan pada tumbuhan karena pada daun terdapat stomata yang memiliki fungsi untuk respirasi. 2. Tempat untuk fotosintesis jika tumbuhan berjenis
nilai ya. Ya, Bu. Jangan asal diisi juga. Jangan karena pilihan ganda nanti lalu diisi siap saja ya tanpa dibaca soalnya. Paham maksud soalnya apa ya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi sebelum kita akhiri, yang pertama dulu sesuai dengan yang ibu nilai anak kami hanya tinggal beberapa saja orang yang tidak aktif atau yang tidak memberikan pendapat. Untuk anak-anak kami yang tidak memberikan pendapat, mungkin ibu tidak menyebutkan namanya satu persatu. Tentunya anak kami sudah tahu tadi siapa saja anak kami yang sudah memberikan pendapatnya. Jadi untuk itu anak-anak kami tadi yang sudah memberikan pendapatnya, ibu berterima kasih ya. Jadi ke depan kalian lanjutkan seperti itu ya. Ya, Bu. Jadi anak-anak kami yang cukup banyak ya, cukup banyak yang memberikan pendapat, sangat luar biasa sekali. Kalian adalah anak-anak yang mau sukses. Keinginan belajar kalian sangat tinggi ya. Ya, Bu. Jadi bagi anak-anak kami ada beberapa lagi yang masih takut dan yang masih segan-segan memberikan pendapat. Untuk pertemuan berikutnya, ibu harapkan jangan seperti itu ya. Ya, Bu. Tidak ada yang perlu kita kasih di sini ya. Ya, Bu. Di sini ya. Jadi untuk itu apa yang kalian lakukan hari ini adalah sangat luar biasa sekali ya. Kalian lanjutkan dan kalian Tingkatkan. Kemudian untuk pertemuan kita berikutnya mengenai bagian C ya, teknologi yang terintegrasi dalam struktur jaringan tumbuhan. Halaman 136. Nah, yang kita bahas minggu depan mengenai panel surya, kemudian sensor cahaya, kemudian lapisan pelindung dan penyilap, kemudian alat pemurnian air. Ada 4 nanti kita bahas minggu depan ya. Ya, Bu. Silakan baca-baca bukunya di rumah. Jangan hanya buku ini yang dibaca ya. Ya, Bu. Misalnya ada pembahasan mengenai struktur dan pembentukan buku kelas 1 atau buku kelas 9 ya. Boleh dibaca ya. Begitu juga misalnya ada abang kakak kalian yang SMA yang mempelajari mengenai struktur dan fungsi jaringan pertumbuhan, kalian juga bisa membaca-bacanya ya. Ya, Bu. Selamat pagi. Pagi.